Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu lagi pada pertemuan yang ke-6, yaitu ragam sikap tercela dalam pembelajaran akidah akhlak. Seperti biasa, kita alangkah baiknya sebelum memulai yaitu berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita langsung saja masuk pada pembahasan kita, yaitu tentang ragam sikap tercela, yaitu berbagai macam ragam. Yang pertama kita jelaskan dari sikap tercela yang pertama, yaitu fitnah. Pengertian fitnah yaitu dalam percakapan sehari-hari, fitnah digunakan untuk tuduhan yang dilontarkan kepada seseorang dengan maksud menjelek-jelekan atau merusak nama baik orang tersebut, padahal ia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud untuk menjelekkan orang, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan yang lain. Fitnah dalam Islam. Islam melarang perbuatan fitnah kepada umatnya. Perbuatan itu akan merenggangkan hubungan dengan orang lain. Perbuatan fitnah juga akan menyebabkan seseorang yang baik dan akan tercoreng citranya sehingga ia digunjing oleh orang lain. Selengkapnya berikut ini beberapa dampak negatif dari perbuatan fitnah, yaitu yang pertama, merusak hubungan dengan orang lain, merusak karakter dan nama baik individu lain, dan menimbulkan ketidakamanan dan saling bermusuhan. Adapun sikap tercela selanjutnya yaitu hoax. Pengertian hoax adalah berita bohong atau menyebarkan hoax merupakan sikap tercela yang sering terjadi di zaman modern ini. Seringkali hoax dibuat untuk menggiring pikiran manusia bahwa pada pandangan tertentu, pandangan yang akan menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka dari kebenaran berita. Orang yang menyebarkan hoax adalah orang yang lemah imannya, karena ia tetap menyebarkan hoax meskipun mengetahui bahwa hoax akan menimbulkan kekacauan, atau karena ia tetap menyebarkan berita tanpa diklarifikasi kebenarannya dahulu. Hoax dalam Islam. Islam melarang berita hoax dalam Islam. Islam melarang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya, karena akan menimbulkan fitnah di mana-mana. Hoax akan menjadikan seseorang menjadi tidak dipercaya lagi di masyarakat. Oleh karena itu, hoax harus benar-benar dijauhi oleh semua orang. Di antara bahaya hoax adalah yang pertama, yaitu menyebabkan kepanikan masyarakat, meretaknya hubungan masyarakat, membuang waktu dan harta dengan sia-sia, lalu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu sikap tercela adu domba. Adu domba ialah disebut dengan namimah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adu domba adalah menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham. Menurut Al-Baghawi, adu domba adalah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu antara seseorang dengan si pembicara. Menurut Imam Al-Ghazali, adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak suka untuk diungkap baik oleh orang yang menggunakan. Orang yang diungkap ataupun orang yang mendengar ungkapan tersebut, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, baik berupa aib ataupun pujian. Adu domba dalam Islam. Islam melarang umatnya melakukan adu domba karena menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh, sehingga perintah untuk saling mengenal dan saling berbuat baik akan ditinggalkan.
Selain hubungan yang akan hancur, adu domba akan memberikan beberapa dampak negatif lainnya, yaitu yang pertama, mendapatkan siksa dan dosa. Yang kedua, yaitu merupakan hamba yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus menimbulkan sikap saling membenci. Adapun pembahasan sikap tercela selanjutnya yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain dalam bahasa Arab disebut dengan tajassus. Kata lisan Arab, tajassus berarti mencari berita dan menyelidikinya. Secara istilah, kata tajassus berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki dan mematainya. Perbuatan tajassus merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Perbuatan ini sama dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Perbuatan tajassus akan mengundang retaknya hubungan manusia, karena dengan kesalahan-kesalahan yang dicari, aib seseorang akan terbongkar. Hal itu sama dengan mengingkari perintah Allah untuk saling bersaudara. Mencari-cari kesalahan orang lain dalam Islam. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain merupakan perbuatan yang buruk dan dilaknat oleh Allah. Oleh karenanya kita harus menjauhi perbuatan tersebut. Selain itu, perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain ini menimbulkan berbagai dampak negatif untuk pelaku dan korbannya, yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan harmonis akan jadi hancur, telinganya akan dituangkan cairan di tembaga di hari kiamat kelak. Adapun pembahasan kita tentang akhlak tercela, sikap tercela yang terakhir yaitu gosip atau gibah. Pengertian gosip atau gibah, menurut bahasa, gosip atau gibah berarti membicarakan keburukan orang lain. Gibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata gahaba, berarti sesuatu yang tersembunyi dari mata. Secara istilah, gibah adalah sesuatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakannya, dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang dan seseorang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu. Menurut Syekh Salim Al-Hilali, gibah adalah menyebutkan aib orang lain dan dia dalam keadaan tidak hadir di hadapannya. Gosip dalam Islam. Islam melarang umatnya melakukan gosip karena menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh. Perilaku gosip dapat berubah menjadi fitnah dan hoaks jika kabar itu tidak benar dan berubah lagi menjadi adu domba yang menghancurkan hubungan manusia. Di samping menghancurkan keharmonisan hubungan, perilaku gosip akan memberikan beberapa dampak negatif lainnya, yaitu yang pertama, mendapat dosa lebih berat daripada zina. Jadi gibah atau gosip ini di hadapan Allah atau di mata Allah dosanya lebih besar atau lebih berat daripada dosa berzina. Selanjutnya yaitu merendahkan derajat manusia. Jelas saja merendahkan derajat seseorang karena dia menceritakan keburukan atau aib orang yang dibencinya kepada orang atau temannya, sedangkan yang digosipi atau dibicarakan aibnya tersebut tidak ada di hadapannya, atau membicarakan di belakang. Tuhan menciptakan mulut itu di depan, bukan di belakang. Maka daripada itu, jika kita tidak suka dengan orang tersebut, marilah kita bilang baik-baik atau bicarakan baik-baik agar mengubah atau bertujuan untuk merubah apa yang tidak kita suka pada orang tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang baiknya dapat kita ambil dan apa yang buruknya dapat kita jadikan pelajaran agar kita tidak melakukan hal tersebut. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap mengikuti aturan-aturan yang dianjurkan dan terus belajar di rumah agar tidak membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat.
Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan diberi perlindungan. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah juga. Terima kasih. Kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.